Yuk agak maju sedikit. Bernafas tetap di bawah, enggak apa-apa ya. Duduk juga harusnya duduk itu malah lebih kerasa bahwa perutnya ke depan ya bunyi. Oke, yuk. Siap ya? 3, 4. Cukup, nggak apa-apa. Sekarang gini, pelajaran kedua tentang nadanya. Ada bapak atau ibu yang merasa bahwa kayak tepat terus ya, kayak nyanyi itu kayak seberapa ya mestinya. Nah, sama ya. Jadi gini, kayak nyanyi itu sebenarnya kayak benar-benar cuma dibayangkan, bukan dipelajari gitu ya. Jadi kalau misalnya itu namanya kayak koordinasi antara otak kanan dan otak kiri. Makanya nyanyi itu kayak baik aja. Untuk semakin kita tua kita nyanyi itu ya kayak baik aja. Karena dia itu memaksa kita untuk ya mata ya baca not, perasaan ya dilatih. Oh sol ambil mi itu segini toh, plek do itu segini gitu. Nah, jadi dia baik gitu. Secara perasaan juga baik, tapi secara teknis untuk baca notnya itu juga baik. Oke. Caranya adalah begitu kita mendengar nada kayak gini, jangan berpikir nada itu ada di mana, tapi rasakan bahwa oh itu nada itu. Nah, itu ya caranya. Bagi mereka yang belum terlalu, kan ini beda-beda ya. Ada yang nyanyi sudah lama, ada yang baru. Untuk mungkin yang baru masih bingung cara nembak nadanya kemana, apa yang kita dengar itu yang kita bunyikan, gitu aja ya. Jadi jangan terlalu banyak mikir bahwa ini apa ya, ini apa do apa gitu. Aku mau ganti kata-katanya Medi, do ya boleh. Kalau aku bisa bilang sol ya boleh, mau ganti la ya boleh. Sebenarnya sing didengar itu adalah nah ininya ya. Sekali lagi ya, sekarang Mimin kasih lagi nadanya ini. Langsung siap-siap, nafasnya ada di perut. 3, yo. Cukup. Oke, sekali lagi. Bunyikan dengan penuh keyakinan. Jangan nunggu sebelahnya bunyi baru kita kayak gitu ya. Jadi langsung aja bunyi, enggak apa-apa. Namanya kita belajar ya tetap mesti ada salahnya. Hubungan kita belajar salah tapi nanti hari-hari kita betul ya. Oke, sekali lagi ya. Begitu dengar nada ini langsung aja yakin, enggak usah lihat kanan kiri, aku tahu nadanya itu. 3, yo. Sedikit teorinya, kita dari pelan menjadi besar. Jadi contoh gunung, gitu ya bunyinya. Oke ya, 3, 4. Sudah banyak yang tahu juga lagu ini ya. Kita cuman mau belajar sebenarnya intinya dulu aja. Jadi saat kita, apa sih bedanya antara kita menyanyi sama menyanyi di dalam paduan suara? Kita bilangnya paduan suara berarti suaranya itu sebenarnya harus dipadukan ya, sehingga menjadi sesuatu yang indah. Nah, dipadukan itu sudah dipandu sama ini ya. Ada sopran, alto, tenor, bass. Suaranya itu cuma 4. Jangan lagi ditambahi 5, 6, 7, 8 sehingga gak karu-karuan bunyinya paduan suaranya. Nah, berarti yang jadi sopran kita kayak harus merendahkan diri supaya suara kita itu juga yang pinter, nggak extremely buanter, yang belum bisa juga bukan kecil sampai gak kedengeran. Ya, kita sama-sama memadukan suara ini supaya semuanya bisa jadi satu. Nah, sekarang intinya adalah mungkin tak jelaskan tentang
vowel dulu. Vowel itu pengucapan, huruf hidupnya aja ya. Jadi huruf hidupnya ada a, i, u dan a, i, u, e, o ya, seperti itu ya. Cara mengucapnya dan cara buka mulutnya dulu ya. Supaya ini kenapa kok diseragamkan? Supaya suaranya sama. Ya, kecuali nyanyinya sendiri-sendiri ya terserah wis, mau gede, mau cilik, mau terserah ya. Tapi karena ini paduan suara, jadi kita mau suaranya itu benar-benar sama. Oke, cara pembukaan sekarang ya. Untuk huruf A ya, bunyinya itu dia itu kita maunya bulat, sudah tahu kan ya, nyanyi bulat. Bulatnya kalau zaman dulu sama bulatnya zaman sekarang itu akan berbeda. Kalau dulu bulat tapi gelap, kita sekarang maunya bulat tapi terang. Nah, cara bukanya dulu, huruf A itu bukanya ke atas dan ke bawah. Sekarang bisa kayak kita biasa, itu kan garis bibirnya ada di sini, ya. Kita cara bunyikan A itu bunyinya gini, O, O. Oke. Sekarang yang salah dulu. Yang salah adalah A. A. Keluar dari garis bibir. Ya, jadi kita nggak boleh keluar dari garis bibir. Harus benar-benar bunyinya O, I, I, oke, E, O, oke, good. Jadi kalau di rumah ada cermin, ini juga ada cermin, ya. Jadi bisa cek sendiri apakah kita itu offside. Bibirnya keluar kemana-mana ya. Yang paling bahaya itu adalah di kata-kata A dan I, ya. Tidak ada bunyinya I, nggak ada, nggak bisa. Ya apa? I. Oh, I. Nah, ini yang muda-muda kelas Mandarin pinter ya. Kalau bahasa Mandarinnya ikan itu kita bilangnya I. Nah, ya, jadi bunyinya seperti itu. A, I, E, O. Yes, gitu ya. Jadi dari hari ini setiap menyanyi, setiap kita latihan jangan offside mulut, ya. Seperti itu bunyinya. Oke. Jadi ini harus latihan ya, karena pembukaannya dari I ke E, A ke O itu bisa lain-lain. Jadi kita harus latihan pelan-pelan kayak terpujilah Tuhan. Nah, itu nggak gampang. Ketoknya kayak gampang, tapi saat kita nyanyi itu nggak gampang ya. Jadi makanya mungkin ngomong dulu kayak terpujilah Tuhan. Nah, hati-hati ya. Jadi kayak terpuji, ji keluar offside. Ya, terpujilah Tuhan. Yes, good ya. Jadi mulut itu sebenarnya boleh buka, tapi bukan ke samping, atas dan bawah. Jadi ini boleh buka. A, I, U, E, O. Terpujilah Tuhan. Iya. Jadi saat kita terpujilah Tuhan. Nah, ya. Jadi wis paham ya? Ini